Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Jadi ini materi bab keempat di kelas 8 ya. Jadi untuk awal-awal kita perkenalan dulu apa itu persamaan garis lurus. Terutama kita akan bahas mengenai bentuk umumnya dan bagaimana grafik dari persamaan garis lurus. Nah, jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh, apa sih manfaat dan tujuan kita untuk mempelajari persamaan garis lurus? Nah, yang pertama, persamaan garis lurus biasanya diterapkan di beberapa prediksi untuk dalam kenaikan harga. Jadi, kenaikan harga suatu barang atau suatu produk itu bisa diprediksi dengan menggunakan konsep dasar dari persamaan garis lurus. Jadi jika kalian pelajari persamaan garis lurus, jadi permasalahan mengenai prediksi kenaikan harga akan kalian bisa kuasai atau selesaikan permasalahan tersebut. Itu berikutnya, persamaan garis lurus juga dipakai di masalah kecepatan. Jadi permasalahan mengenai kecepatan, entah itu mencari jarak, waktu, atau berhubungan dengan grafik kecepatan. Jadi persamaan garis lurus memiliki peran penting dalam hal kecepatan seperti ini. Atau dalam prediksi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Jadi dengan persamaan garis lurus, pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu itu bisa diprediksi dengan mudah. Jadi jika kalian menguasai konsep persamaan garis lurus, kalian bisa memprediksi jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Atau yang ilustrasi yang berikutnya mungkin, pasti kalian sudah mengenal apa itu menara Pisa. Jadi menara Pisa yang dari Italia, itu menara yang miring. Di dalam kemiringan atau sudut kemiringan di suatu menara Pisa itu bisa dihitung melalui konsep dasar dari persamaan garis lurus. Nah, setelah kita lihat beberapa ilustrasi manfaat dan tujuan kalian pelajari persamaan garis lurus, nanti kalian bisa menyelesaikan beberapa permasalahan seperti ini. Dan masih banyak lagi permasalahan lain yang bisa diselesaikan dengan persamaan garis lurus. Jadi, mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara atau apa itu persamaan garis lurus. Nah, jadi persamaan garis lurus ini gabungan dari beberapa materi sebelumnya ya, yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 maupun kelas 8. Nah, jadi persamaan garis lurus ini ada kaitannya dengan koordinat kartesius. Jadi sangat kaitannya koordinat kartesius di bab 2 yang lalu ya, yang sudah kalian pelajari. Itu pula kaitan erat dengan fungsi. Nah, fungsi ini baru berlalu di bab sebelumnya. Jadi fungsi juga memiliki peran penting dalam konsep dasar persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya yang tidak jauh lebih penting lagi yaitu mengenai konsep aljabarnya. Jadi hal yang paling dasar itu konsep aljabar dalam hal menyelesaikan nanti beberapa permasalahan hitung dalam persamaan garis lurus. Oke, kita langsung saja pelajari mengenai bagaimana bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, jadi persamaan garis lurus ini merupakan fungsi linear. Jadi persamaan garis lurus ini termasuk ke dalam bagian fungsi. Jadi apa itu fungsi linear? Nah, jadi fungsi linear ini merupakan fungsi yang memiliki variabel bebas yang berpangkat 1. Jadi waktu di bab sebelumnya kalian sudah pelajari beberapa jenis fungsi atau secara umum ya, fungsi secara umum. Nah, jadi persamaan garis lurus ini fungsi secara khusus yang variabel bebasnya itu berpangkat 1. Apa itu variabel bebas berpangkat 1? Nah, jika dituliskan, jadi bentuk umum persamaan garis lurus ini bisa seperti ini. Jadi yaitu Y sama dengan AX ditambah B. Ini persamaan umumnya. Biasanya di bab sebelumnya penulisan fungsi itu di awal perkenalkan dengan menuliskan Fx ya. F dalam kurung X. Tapi di persamaan garis lurus lebih sering dipakai Y. Jadi F dalam kurung X tersebut bisa diganti dengan Y. Jadi ini kan lebih sering dipakai dengan variabel Y karena nanti akan memudahkan dalam penulisan. Nah, jadi ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus, di mana
Y itu merupakan fungsinya itu fx dan x itu variabel bebasnya. Nah, inilah yang berpangkat 1, variabel bebas ini. Nah, A dan B itu apa? Jadi A dan B ini merupakan bilangan real, mewakili sebuah bilangan. Dan A itu tidak boleh 0. Jadi A ini mewakili semua bilangan selain 0, sedangkan B itu bebas semua bilangan. B itu 0 juga boleh. Jadi inilah bentuk umum dari persamaan garis lurus atau fungsi linear. Bisa berikan contoh. Nah, misalkan ini Y sama dengan 2X ditambah 7. Nah, ini merupakan contoh dari persamaan garis lurus. Nah, dengan rincian dengan A-nya yaitu 2 dan B-nya yaitu 7. Untuk berikutnya, contoh berikutnya, ini juga merupakan persamaan garis lurus. Yang terlihat A-nya itu negatif 6 dan B-nya 0. Jadi tidak ada B ya. Jadi kalau B-nya tidak ada, kita bisa tuliskan 0. Nah, begitu pula ini. Terkadang A dan B-nya juga bisa berupa pecahan. Karena A dan B itu mewakili semua bilangan ya. Jadi bisa pecahan, bisa bilangan desimal atau bilangan lainnya. Jadi ini merupakan persamaan garis lurus. Yang terakhir, nah terkadang posisinya tidak selalu seperti ini ya. Terkadang posisinya juga bisa diganti. Ini juga merupakan persamaan garis lurus dengan A-nya negatif 2 dan B-nya 5. Nah, ini 4 fungsi linear ini merupakan persamaan garis lurus. Merupakan contoh dari persamaan garis lurus. Nah, untuk contoh soal berikutnya, mengubah persamaan garis lurus ke dalam bentuk umum. Bentuk umum yang tadi di awal terperkenalkan, yaitu Y sama dengan AX tambah B. Sekarang persamaan garis lurus ini disajikan dalam bentuk seperti ini, belum dalam bentuk umumnya. Jadi kita diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk umum. Nah, caranya bagaimana? Oke, mari kita simak satu persatu contohnya. Kita mulai dari yang kotak kuningnya, yaitu X dikurang Y sama dengan 5. Bagaimana cara mengubah ke bentuk umumnya? Nah, jadi kita tulis dulu soalnya, X dikurang Y sama dengan negatif 5. Jadi cara mengubah ke bentuk umum, kalian harus ingat konsep aljabar, nama di persamaan linear satu variabel ya, yang pernah kalian dapatkan di kelas 7. Jadi langkah awal, di sebelah kiri sama dengan, kalian harus diamkan Y, diamkan variabel Y-nya. Seperti ini misalkan, di sebelah kiri kalian harus diamkan variabel Y-nya sebelah kiri sama dengan, sehingga yang berpindah ruas itu X-nya saja. Nah, sehingga akan diperoleh seperti ini. Negatif Y sama dengan 5 dikurangi X. Nah, X ini, positif X ini berpindah ruas ke ruas kanan, akan menjadi negatif. Nah, seperti ini belum bentuk umum, karena Y-nya bernilai positif pada bentuk umum, sehingga semua tanda kita ubah. Akan diperoleh, nah, negatif jadi positif, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, semua tanda diubah, sehingga kita peroleh bentuk umumnya Y sama dengan negatif 5 ditambah X. Dengan A-nya 1, A-nya itu 1 ya. Biasanya koefisien yang telah dituliskan itu 1. Di depan X ini ada bilangan 1 dan B-nya itu negatif 5. Sebenarnya cukup mudah bukan untuk kalian mengubahnya ke dalam bentuk umum. Kalian harus ingat bagaimana konsep aljabar dalam persamaan aljabar pertama. Berikutnya kita coba lihat untuk contoh soal yang kedua ini. Caranya sama dengan soal yang sebelumnya. Jadi kita biarkan variabel Y itu di sebelah kiri sama dengan. Nah, sehingga yang berpindah hanya 3X saja. 3X-nya ke ruas kanan, sehingga diperoleh Y sama dengan 11 dikurangi 3X. Oke, sudah selesai. Ini sudah bentuk umumnya. Sehingga kita bisa simpulkan A-nya negatif 3 dan B-nya 11. Kurang angka yang 1 aja kan. Jadi B-nya itu 11. Kita beralih ke contoh ketiga. Nah, ini dalam bentuk pecahan. Nah, kita ingat kembali bagaimana kita mengolah persamaan dalam bentuk pecahan di persamaan aljabar. Jadi untuk langkah pertama, kalian harus mengalihkan dengan KPK penyebutnya agar bentuk pecahan ini bisa menjadi bentuk aljabar biasa, bukan bentuk pecahan. Jadi 5 dan 8 itu kita cari KPK-nya itu 40. Jadi semua suku-sukunya kita kalikan per 10.
seperti 2x per 5 dikalikan 40, 3y per 8 dikalikan 40, negatif 4 ini dikalikan 40, 0 ini dikalikan 40. Nah, sehingga jika setiap suku-sukunya dikalikan 40, akan diperoleh seperti ini. Jadi masing-masing jadi 16x dikurangi 15y dikurangi 160 sama dengan 0. Nah, ini sudah terlihat lebih mudah untuk dilihat, tidak berbentuk pecahan. Nah, sehingga langkah selanjutnya mirip dengan contoh sebelumnya yang memiliki variabel y kita diamkan di sebelah kiri. Jadi 16x dan negatif 160 ini kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, positif 16x akan menjadi negatif 16x, negatif 160 akan menjadi positif 160. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Nah, langkah selanjutnya kita bagi yang di ruas kanan dengan negatif 15. Nah, sehingga diperoleh y sama dengan negatif 16x ditambah 160 dibagi negatif 15. Nah, jika disederhanakan lagi, nah, akan diperoleh bentuk seperti ini. Jadi masing-masing dari dibagi negatif 15 ya. Negatif 16 per x per negatif 15 ditambah 160 per negatif 15. Jadi bentuk sederhananya seperti ini. Nah, setelah diperoleh bentuk paling sederhana, kalian bisa menentukan A dan B-nya. Sehingga A-nya 16 per 15 dan B-nya negatif 32 per 3. Oke, kita akan lanjutkan ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini caranya masih sama. Jadi sekarang kita pindahkan yang memiliki variabel y, kita pindahkan sebelah kiri. Dan variabel y kita pindahkan sebelah kanan. Sehingga yang berpindah ini negatif y dan 5x ya. Saling bertukar tempat. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Negatif y menjadi positif dan positif 5x menjadi negatif 5x. Nah, ini sudah dapat bentuk umumnya. Sehingga kita bisa simpulkan A-nya negatif 5 dan B-nya 10. Oke, ini 4 contohnya ya. 4 contoh mengenai mengubah persamaan garis lurus ke dalam bentuk umum. Nah, oke, sekarang kita pelajari bagaimana sih membuat grafik persamaan garis lurus. Sebenarnya pada bab sebelumnya itu mengenai fungsi, kalian sudah belajar ya cara membuat grafik. Dan di sana juga sudah ada kalian belajar membuat grafik persamaan garis lurus, itu sudah ada sebenarnya. Nah, tapi di sini Mister akan sampaikan mengenai membuat grafik persamaan garis lurus dengan cara yang lebih efisien tanpa mencari satu persatu nilai fungsinya. Jadi grafik fungsi linear itu atau grafik persamaan garis lurus itu berupa garis lurus ya, sesuai dengan namanya. Nah, grafik fungsi linear ini diperlukan paling sedikit 2 titik. Diperlukan paling sedikit 2 titik untuk menggambarkan satu garis lurus. Jadi yang kita perlukan hanya mencari 2 titik saja, 2 titik koordinat. Yang pertama, kita bisa cari titik potong dengan sumbu x-nya. Dengan syarat nilai y-nya kita ubah menjadi 0. Sehingga kita akan mendapat koordinat titik potong dengan sumbu x. Titik yang kedua itu titik potong dengan sumbu y. Dengan syarat nilai x-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita nanti akan memperoleh titik potong dengan sumbu y-nya tersebut, yaitu kita peroleh koordinatnya, maksudnya kita akan peroleh koordinat titik potong dengan sumbu y. Nah, cara lebih detailnya bagaimana? Kita lihat contoh berikut. Misalnya gambarlah grafik persamaan y sama dengan 2x tambah 4. Jadi langkah efisien kita cari 2 titik tersebut yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi yang pertama titik potong dengan sumbu x jika y-nya sama dengan 0. Nah, y ini bisa kita ubah menjadi 0 dengan syarat y sama dengan 0, sehingga kita ubah menjadi seperti ini. Dengan kita mengubah y sama dengan 0, kita diharapkan untuk mencari nilai x-nya. Nilai x-nya berapa jika y-nya 0? Nah, kita pindah ruas, 2x-nya ke ruas kiri menjadi negatif 2x, itu sama dengan 4. Nah, berikutnya kita peroleh nilai x sama dengan negatif 2. Setelah kita peroleh nilai x sama dengan negatif 2, kita akan peroleh koordinatnya. Ingat, koordinat itu cara mencari koordinat yaitu x, y. Jadi kita ketahui nilai x yang negatif 2 dan nilai y nya 0, sehingga koordinatnya menjadi negatif 2, 0, x, y. Titik potong yang kedua yaitu dengan sumbu y dengan syarat jika x nya sama dengan 0. Nah, dengan y sama dengan 2x tambah 4, kita ganti nilai x nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh y sama dengan 2 kali 0 ditambah 4. Setelah kita
operasikan, kita akan peroleh nilai Y sama dengan 4. Sehingga untuk koordinatnya X, Y, itu kita peroleh koordinat 0,4. Setelah kita memperoleh koordinat negatif 2,0 dan 0,4, kita tinggal buatkan di grafik atau di koordinat kartesius. Kita buatkan di koordinat kartesius untuk titik-titiknya, yaitu negatif 2,0 sebelah sini dan 0,4 itu di sini. Nah, setelah kita buatkan dua titik ini, kita tinggal hubungkan dengan penggaris kedua titik tersebut. Nah, sehingga akan diperoleh grafik persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan 2X sama 4 seperti ini. Nah, gampang bukan cara menggambar grafiknya? Jika benar-benar memahami konsep-konsep aljabar itu untuk dasar-dasarnya, entah itu mengubah ke bentuk umum atau membuat grafiknya atau mencari titik-titik potong dari sumbu Y maupun sumbu X. Nah, sekian untuk video kali ini mengenai pengenalan persamaan garis lurus. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.